Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Taubah wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun wa idza 'amilu la yakhlisun wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkurun wa ma yurduna biqismatillahi wa yadfanuna mautahum wa la ya'tabirun. Dan diriwayatkan dari Al-Alim Al-Allamah Syekh Hasanil Bisri rahimahullahu ta'ala, beliau ini wa huwa min akbarit tabi'in, beliau adalah ulama di masa tabi'in. Karena masa itu dimulai dari masa Rasulullah dan para sahabat. Kemudian masa yang kedua masanya tabi'in, orang-orang yang bertemu dan berjumpa dengan sahabat. Kemudian kurun yang ketiga tabi'in, orang yang berjumpa dengan para tabi'in. 4 generasi pertama ini disebut generasi terbaik Islam. Jadi kalau ada yang tanya kapan Islam mencapai puncak keemasannya, ketika di masa beliau Rasul dan sahabat-sahabat. Kemudian makin turun ke masa tabi'in, kemudian makin turun ke masa tabi'in. Kalau sekarang dunia sudah sepuh, ya. Sebentar lagi dunia akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanda-tanda kiamat kubra itu sudah hampir seluruhnya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau ini Syekh Hasan Al-Bisri rahimahullah adalah ulama dari kalangan tabi'in. Sungguh beliau pernah berkata begini,
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fasadal qulubi an sittati asya. Sungguh rusak hati-hati manusia itu dengan sebab 6 perkara. 6 perkara jelek ini mengakibatkan rusak hati-hati manusia. Karena manusia itu tergantung hatinya. Kalau orang hatinya baik, maka lidahnya pasti baik. Kalau orang hatinya bersih, maka lidahnya pasti bersih. Tapi kalau orang hatinya kotor, maka lidahnya juga pasti, kata-kata yang keluar dari mulutnya pasti kata-kata yang kotor. Kenapa? Karena hatinya kotor. Orang-orang yang hatinya bersih, maka hati itu akan memerintahkan otaknya untuk berpikir yang bersih. Na'udzubillah, orang yang punya hati kotor akan memerintahkan hatinya yang kotor kepada otak untuk berpikir yang kotor. Karena otak berpikir yang kotor-kotor, maka otak beri perintah ke panca indera juga untuk melakukan hal-hal yang kotor. Makanya beliau Rasul katakan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Kata Rasulullah, ingat, di dalam diri tiap manusia itu ada segumpal darah, yang kalau segumpal darah itu baik, maka akan baik seluruh tubuh. Tapi jika segumpal darah itu rusak, maka akan rusaklah seluruh tubuh. Ingat, yang segumpal darah itulah yang dinamakan hati. Oh ya. Jadi hati yang merupakan sumber dari segala macam perbuatan manusia bisa rusak. Kata Syekh Hasan Al-Bisri, yang merusak hati-hati manusia itu 6 perkara tercela. Jadi hindari yang 6 ini, supaya hati kita perlahan-lahan menjadi hati yang bersih, hati yang hidup, hati yang sehat. Awaluha yadnibuna biraja'it taubah. Yang menjadikan rusak hati manusia yang pertama adalah mereka berdosa kepada Allah sambil berharap ampunan. Rusak hati manusia. Sambil ngomongin orang, sambil berharap Allah ampuni dosanya. Sambil ngecilin orang, sambil berharap dosanya Tuhan kan Ghafurur Rahim, gitu ngomongnya. Tuhan kan maha pengampun lagi maha penyayang. Walaupun sekarang saya ngomongin orang, ntar kalau saya taubat juga Allah pasti ampuni dosa saya. Ini yang menjadikan rusak hati manusia. Dalam keadaan dia maksiat ke Allah, dia berharap ampunan Allah. Mestinya berhenti dulu ngomongin orang. Nah ini biasanya apa ya, mak-mak tuh kalau satu bagus dia, zikir. 2, ngobrolnya masih enak-enak, ngobrol keluarga. Mak-mak kalau udah ngumpul 4 lebih, nah repot tuh deh. Lama lagi dia kalau ngobrol tuh. Bisa sampai setengah jam,
sejam itu ya. Iya. Diajak ngaji sejam pusing kepalanya. Tapi kalau diajak ngobrol setengah hari itu ya, oh kuat aja ibu-ibu, mak-mak zaman now itu, ya. Jadi yang pertama yang merusak hati manusia itu sambil berdosa, sambil berharap ampunan Allah. Bukan begitu yang diajarkan ulama. Berhenti dulu berdosa, berhenti dulu maksiat, kemudian baru bertobat, ya. Malah yang lebih ngeri lagi, ada yang bilang manusia aja yang rewel itu, Allah nggak pernah rewel itu dia bilang, ya. Suka usil itu manusia aja, kesalahan orang, Allah nggak pernah. Orang-orang seperti ini perlahan-lahan hatinya akan rusak, ya. Karena dia tidak akan pernah berhenti berbuat maksiat, dia tidak akan pernah berhenti berdosa. Karena tiap kali dia berdosa, dia berkeyakinan satu waktu nanti juga Allah ampunin dosa saya. Besok dia berdosa lagi, ya. Besok dia berdosa lagi. Ini yang pertama, yang menjadikan hati manusia rusak adalah dia berdosa kepada Allah, dia maksiat kepada Allah, sambil pada saat yang sama dia berharap ampunan Allah. Nanti juga kalau sudah tua saya rajin sholat. Ntar juga kalau sudah tua saya rajin ngaji. Nanti juga kalau sudah kaya saya rajin sodako. Itu omongan datangnya dari setan. Kalau ada di hati kita omongan, nanti saya kalau tua mau rajin ibadah ke Allah, omongan itu pasti datang dari setan. Karena kalau dari malaikat, dia tidak akan menunggu untuk tua agar bisa beribadah kepada Allah. Kalau ada orang, oh saya juga nanti kalau dikasih kaya sama Allah saya mau rajin sodako, omongan itu datang dari setan. Karena kalau datang dari malaikat, pasti perintahnya bersodakohlah dari mulai engkau miskin sampai dengan Allah kayakan kau. Gitu. Jadi hati-hati ini ya. Di dalam hati kita ini ada dua bisikan. Satu bisikan malaikatnya Allah, satu bisikan iblis laknatullah. Ini yang pertama, yang menjadikan hati manusia rusak. Dia berbuat dosa kepada Allah, dia berbuat maksiat kepada Allah, di saat yang sama dia berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa ya'malunal ilma wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Dan yang kedua yang menjadikan rusak hati manusia, mereka memahami ilmu, mereka paham ilmu, tapi wala ya'malun, tidak mereka beramal seperti ilmunya. Tahu kalau ngomongin orang itu dosanya sama seperti makan bangkai saudaranya sendiri, tahu nggak? Tahu, semua orang mukmin hampir tahu. Dosa dari membicarakan aib orang lain itu sama seperti saudara kita meninggal nggak kita kubur, kemudian dagingnya kita makanin sedikit demi sedikit. Kayak di Indonesia ada tuh zaman dulu itu, siapa namanya itu? Sumanto yang tukang makanin daging orang yang sudah mati itu. Nah itu kalau ada orang yang ngumpul-ngumpul ngomongin orang, nah itu sama juga dia sedang makan bangkai saudaranya. Ngeri ya. Tahu, malah ada yang ngomong gini. Nah ini saya bukan ngomongin orang ini,
Ini memang benar terjadi. Nah, iya itu dia ngomongin orang namanya. Ya. Kan kadang ada tuh ibu-ibu yang suka ngomong itu tuh. Ini loh, bukan ngomongin ini. Ini memang benar. Ya iya itu gibah namanya. Ngomongin orang yang benar yang terjadi. Kalau ngomongin aib yang tidak terjadi bukan gibah, itu fitnah namanya. Asyaddu minal qat, itu lebih hebat lagi dosanya dibandingkan membunuh. Kadang-kadang ada orang ngomongnya kayak benar tapi salah. Saya bukan ngomongin orang ini, memang benar begitu. Saya tahu sendiri. Ya iya itu bu, yang namanya gibah itu ngomongin kejelekan orang lainnya lagi nggak ada, dan kejelekan itu memang benar terjadi. Itu namanya gibah. Tahu dosa besar itu. Sama seperti makan bangkai saudaranya sendiri yang sudah meninggal. Tapi tetap aja asal ngumpul bertiga, berlima, bertujuh, makin banyak makin ya. Tahu padahal itu ya. Berhenti udah ya, tutup pakai lakban. Mulut sih ngomong. Beliau Rasul sampai ngajarin falyakul khairan aw liyasmut. Maka becik ngomong ya si wong khairan ingkang bagus. Aw liyasmut atawa darapon yenta menang ya si ahad. Itu kata Kangjeng Rasul. Kalau mau bicara, orang harus bicara yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa ngomong baik, kata Rasulullah, diam, jangan ngomong, zikir mendingan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallah, astagfirullahalazim, la ilaha illallah, astagfirullahalazim, li wali walidayya, wa la ilaha illallah. Mending itu. Jelas-jelas akan mempermudah rezeki kita di dunia dan memuliakan kita nanti di akhirat. Daripada ngomongin orang. Ini yang kedua, yang menjadikan hati manusia rusak. Dia tahu ilmunya tapi dia tidak amalkan. Tahu kalau sholat tepat waktu itu diperintah oleh Allah, diperintah oleh beliau Rasul, diperintah oleh ulama, tapi tetap saja zuhurnya jam 1. Ada nggak ibu-ibu bapak-bapak yang sholat zuhurnya jam 1? Ada. Ada yang sholatnya seperti truk gandeng. Selesai zuhur langsung Masyaallah. Rusak ini hati manusia. Ini yang menjadikan rusak. Dia tahu ilmunya tapi tidak dia beramal dengan ilmu. Bakti sama orang tua, tahu dia bahwa itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan keberkahan. Bakti sama mertua, tahu dia bahwa itu satu-satunya jalan mendapatkan ridho Allah. Tetap saja hitungan sama orang tua dan mertua. Ya, ada nggak mantu yang hitungan sama mertua? Ya salam. Manusia terbaik yang berlaku baik ke kita ini orang tua kita. Itu yang pertama. Orang yang sangat baik ke kita pertama adalah orang tua kita. Yang kedua adalah mertua kita. Kalau nggak ada orang tua, mati dari dulu kita sudah. Lahir ke dunia nggak bisa berdiri, nggak bisa makan. Emang ada orok yang bisa langsung makan ke dapur? Ada buka magicom, buka magic jar, ngendok nasi. Orok nih baru lahir, ada? Nggak ada. Dia masih dibantu sama ibunya. Kalau pada saat itu ibu bapaknya tidak ada, mati nggak dia? Mati. Mati dia. Kalau kita ini bisa sampai sebesar ini karena kebaikan ibu dan bapak kita. Makanya wajib hukumnya anak bakti sama orang tua. Terserah bapaknya ibunya seperti apa, terserah. Kalau kata guru saya, meskipun bapak maneh indung maneh siga
tukang bobok, tukang tarok, tukang lepasan talian rok. Oh, jahat banget lah pokoknya ya. Pokoknya jahat banget, nggak usah saya artiin itu. Bapaknya jahat, ibunya jahat, tapi anak tetap wajib taat sama orang tua. Terus siapa yang paling baik manusia kedua yang wajib untuk kita muliakan? Mertua. Mertua itu manusia terbaik ke kita. Kenapa? Yang lahirin dia, yang besarin juga dia, yang ngajarin hidup dia. Begitu udah kerja gajinya sebulan 5 juta, kasih ke ibunya apa kasih ke istrinya? Makanya istri tuh biar punya pikiran. Jadi kalau suami gajian itu inget nih, oh ini ibu mertua saya punya andil di sini. Ya, jangan, oh mentang-mentang dia istrinya, wah ini punya suami saya. Iya, suami ibu ini bisa seperti ini karena ibu dan bapaknya. Oh, makanya kalau menantu hebat itu begitu dapat, nah sisihkan dulu buat ibu mertua. Itu ya Bu ya. Sisihkan buat siapa? Ibu mertua. Pengen berkah nggak? Oh iya, itu jalannya berkah itu. Bilang ke suami, Pak, Bapak kan gajinya ini 3.800.000. Maka yang 250 ini buat ibu Bapak, ibunya Bapak. Yang 250 ini buat ibunya saya. Yang 100 ini buat bapaknya Bapak, yang 100 ini buat bapaknya saya. Berarti terpotong 700. Yang 3.100.000 ini baru atur buat kepentingan kita. Menantu sekarang bukan gitu ngaturnya. Begitu suaminya gajian, dia atur sama dia. Ini buat angsuran motor, ini buat arisan bulanan, ini buat kredit baju gamis. Gitu hitung-hitung tinggal 900. Ya ini kalau gini buat pegangan saya sebulan. Ada nggak bapak mertuanya di situ? Nggak ada. Ibu mertuanya? Nggak ada. Begitu lama. Orang tua tuh jarang yang ngomong sama anak menantunya. Jarang. Kalau nggak terdesak sekali, orang tua dan mertua itu nggak akan ngomong sama anak dan menantu. Malu. Karena terpaksa ngomong juga. Nduk, itu ya orang Jawa kalau manggil anaknya ya. Kamu bisa nggak bantu ibu dulu? Ibu lagi repot nih, Nduk.